Jawa Barat. Ngawur. Ayo, namanya tetap Barat kan Jawa Barat. Namanya apa, Pak? Namanya tetap Barat, ada baratnya tapi bukan di Jawa Barat. Oh, Sumatera. Iya, berarti kalau lihat 2 kali pemberontakan itu kira-kira Syafruddin mau memberi pesan apa ya ke Soekarno ya? Eh, ya itu Pak, PKI kan kayak nggak loyal gitu loh Pak. Ya, nggak loyal dan dikhawatirkan akan memberontak kalau punya kekuatan lebih. Itu sih di cara melogikanya, ya. Iya Pak. Karena Brian juga bisa menjawab. Yang Dokter Lemina itu dapat tugas untuk itu Pak, buat gagal misi untuk menyelesaikan dengan cara damai gerakan RMS itu Pak. Iya, tepat sekali. Karena dia satu kampung atau satu daerah dengan pemimpinnya RMS. Siapa namanya pemimpinnya RMS yang bikin ulah pertama kali? Dokter Sumokil. Iya, Sumokil ya. Jadi diminta tolong untuk mendamaikan situasi yang ada di Maluku Selatan, kampung halamannya Silemina. Ya, kalau Manuhutu itu presiden RMS ya. Nah, teman-teman, nanti kalau sempat bermain atau bulan ke Belanda, beberapa alumnus alumnus mereka yang gagal di pemberontakan RMS itu banyak yang minta suaka politik ke Belanda. Suaka politik itu semacam perlindungan, menjadikan mereka sebagai warga negara di mana negara tersebut menerima mereka secara politik. Itu ada di Belanda ya, beberapa warga negara kita ya, terutama orang-orang Maluku ya, kita bisa lihat yang terutama Pati Rajawane itu adalah orang yang sebagai RMS ya, yang ada di Belanda. Kemudian mereka ke sana minta suaka politik, dituruti ya jadi warga negara Belanda, tetapi semangat untuk ngaco atau ya bumbu-bumbu panas peristiwa RMS itu masih mereka simpan, darah apinya masih mereka simpan sampai sekarang. Ya, orang-orang Maluku, Manado dan sebagainya ya itu dominan lebih dekat dengan Belanda karena secara umum kebanyakan warga di dua etnis itu lebih dekat karena kesamaan agama ya, pola penyebaran ajaran agama Kristen ya, sending gitu ya bahasanya kalau teman-teman masih ingat di kelas 11 itu sukses di dua daerah itu. Maka karena kesamaan agama, maka mereka dapat privilege atau keistimewaan dari pemerintah kerajaan Belanda. Ya, bahkan beberapa pemain sepak bola kita kebanyakan juga keturunan dari Maluku ya. Nanti kita lihat banyak yang naturalisasi itu pasti punya darah keturunan warga Maluku. Bisa jadi mereka diduga ya mbah-mbahnya dulu itu ikut RMS biasanya ya. Kita lihat dari marga-marga atau farmnya itu kelihatan sekali. Itu tambahan materi dari Pak Armi. Baik, kita lanjut berikutnya setelah Cindy ada Eva Noel. Ayo jawab, Van. Iya, Pak. Halo. Halo, yo jawab. 9. Berarti kan tabel berikut. Ya tabelnya itu. Habis itu operasi militer yang dilakukan untuk menumpas pemberontakan PRI ditunjukkan oleh kombinasi yang B, Pak. X1, X2, dan Y2. Oke, apa saja itu pemberontak apa operasinya apa aja? Sabta Marga, Merdeka sama 17 Agustus. Oke, ada satu lagi operasi militer yang sama untuk PRRI. Itu apa itu? Satu lagi apa? Sadar, Pak. Ya, Sadar, betul ya. Ada operasi Sadar 17 Agustus, Sabta Marga dan Merdeka. Kemudian satu lagi operasi Tegas. Kalau yang Senopati itu operasi di mana ya, Emanuel? Senopati di Ambon, Pak, buat RMS. Iya, tepat sekali. Ada satu pahlawan nasional yang tewas dalam operasi Senopati untuk menghadapi RMS. Siapakah namanya? Yang kemudian namanya diabadikan sebagai Adi Wong 1000, Pak. Hah? Bukan. Ayo
yang namanya diabadikan di jalan utama kota Surakarta. Waduh, Jalan Utama Surakarta. Ayo, ada patungnya di tengah kota Surakarta. Siapakah pahlawan nasional itu Eh, yang tewas di pemberontakan RMS ketika operasi Senopati? Selamat Riyadi ya, Pak. Iya, betul sekali, Slamet Riyadi. Kalau yang operasi Merdeka Timur untuk berantas apa ya, Evanuel ya? Itu DITI, Pak. Tepat sekali. Ya, DITI di wilayah Kudus dan sekitarnya. Iya. Oke, terima kasih Evanuel. Jawabannya adalah B. Ya. Oke, lanjut nomor 10. Masih, Pak. Krista. Ya, Krista. Silakan Krista. Nomor 10. Di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Van Mock, Belanda berambisi menguasai kembali Indonesia. Langkah awal yang diambil Van Mock untuk mewujudkan ambisi tersebut adalah DADU, Pak, membentuk 15 negara federal dan daerah otonom khusus. Ya, betul Krista. Sebutkan 5 negara bagian bonekanya Belanda, Krista. Mana aja? Halo, Krista. Ya, Pak. Negara Indonesia Timur, Ya, negara terus. Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Pasundan. Hah? Yang terakhir apa? Pasundan. Oke, ya. Terima kasih, Krista. Ini masih Iya, kurang satu lagi. Silakan Immanuel Nicholas Supranata. Ayo. Iya, Pak. Ayo dijawab nomor halaman 23. Silakan dijawab. Pernyataan yang tepat untuk itu dibaca apa enggak usah, Pak? Ya, langsung rapopo wis. Pernyataan yang tepat untuk menyimpulkan uraian tersebut ditunjukkan oleh pilihan yang C, berbagai pergolakan yang terjadi pada awal kemerdekaan mengancam persatuan bangsa. Ya, terima kasih Nicholas ya. Berikutnya saya ke nomor 2 terakhir ini, nomor 2. Ya, Pak. Ayo jawab sih. Keberadaan sekolah taman siswa turut mendorong lahirnya tokoh Papua yang berjuang menjaga integrasi bangsa. Bukti yang mendukung pernyataan tersebut ditunjukkan oleh pilihan B. Franz Kaisepo menolak integrasi Papua ke dalam negara Indonesia Timur. Ya, B, benar ya, Ashley ya. Ashley, saya mau tanya ke kamu. Satu isu besar yang tidak pernah putus dari tanah Papua atau tanah Irian Barat yang selalu mengguncang atau menyebabkan kisruh gitu ya di dunia internasional. Isu apa itu, Ashley? Yang paling dominan muncul terkait dengan orang Papua? Mungkin diskriminasi atau kekerasan polisi atau militernya gitu. Kulit yang berbeda apa ya, Ashley ya? Isu apa itu? Kulit yang berbeda. Warna kulit yang berbeda. Rasisme. Iya. Kaisepo menolak perilaku rasisnya pemerintah kolonial Belanda. Ya, ini udah mau selesai, Nicholas. Nanti dulu ke toiletnya, kurang 2 menit lagi selesai ya. Ya, nyambung ke Ashley ya. Ini perkara ya wes, ya boleh. Oke, Ashley, nyambung ke tadi ya. Tadi untuk teman-teman kelas D, perilaku terkait dengan rasialis itu menjadi dasar bagi Kaisepo dan teman-temannya untuk menolak ikut dengan Belanda. Karena kalau mereka tetap ikut dengan Belanda, ya mereka jadi masyarakat kelas 2 karena kulit hitam dan sebagainya. Ya, perilaku rasialis inilah yang ditolak oleh Kaisepo dan teman-temannya yang ada di Papua. Itu isu yang paling mendasar yang kemudian menjadi bahasan global. Ya, termasuk pesannya Kennedy pada Soekarno ketika Kennedy bertanya pada Soekarno ya, ketika diplomasi antara Amerika dan Indonesia, dan Soekarno dolan ke Amerika ya. Kennedy ya, Presiden John F. Kennedy ya bertanya kepada Soekarno, ya Mr. Soekarno, kenapa kamu merebut Irian Barat dan
sampai berdarah-darah seperti itu? Wong mereka jelas berbeda jelas mereka itu tidak sama denganmu dalam pengertian warna kulit dan sebagainya. Si Soekarno itu hanya menunjuk Lemina. Ini asisten saya, ini saudara saya. Soekarno menjelaskan ke Kennedy dan Kennedy paham bahwa apa yang disampaikan oleh Soekarno itu adalah bagian dari kebinekaan dan toleransi serta semangat solidaritas sebagai warga negara Indonesia. Ini contoh sederhana yang digunakan Soekarno untuk menjelaskan betapa rumitnya kita harus melawan kolonial Belanda dan merebut kembali tanah Papua atau tanah Irian Barat. Soekarno menjelaskan dengan mudah. Saya menunjuk Lemina yang waktu itu mendampinginya ke Amerika dan dia bilang itu asisten, itu teman saya, itu saudara saya. Lihat asisten saya. Ya, dia adalah teman sekaligus saudara saya. Itu jawabannya Soekarno untuk masalah isu rasialisme dan cara untuk meredam pandangan Eropa. Kenapa Papua harus pandangan Amerika ya, kenapa harus Indonesia menyelamatkan Papua ya dari cengkraman kolonialisme Belanda. Oke, saya kira cukup sudah 12.15 ya. Besok kita lanjut lagi minggu depan. Kemudian saya minta tolong Ashley tahan dulu di kelas ya. Ada pesan penting yang ingin saya sampaikan. Selebihnya kita berdoa dulu, tapi khusus untuk Ashley nanti tunggu dulu di kelas ya. Ashley dan Shannon deh ya. Ashley dan Shannon sekalian aja. Shannon dan Ashley saya minta tolong tunggu di kelas ya. Untuk yang lainnya kita doa dulu ya. Kita tutup hari ini dengan berdoa. Ada yang mau memimpin berdoa? Halo kelas D? Ada yang mau membantu Pak Armi untuk berdoa? Sekaligus nanti kamu nyambung ke eksamen. Halo? Halo? Kelas D? Dadu? Halo Pak, Ya, silakan mimpin doa. ini masnya lanjut ke eksamen gimana ya Pak? Oh, mau eksamen? Ya, silakan. Bisa, Kalau ada. eksamen beneran. Ayo, eksamen ayo. Piye? Teksnya, bentar Pak, teksnya masih taruh mana ya? Teksnya belum saya cari Pak. Lah terus piye? Kesepakatan gimana? Mau eksamen nggak? Kalau eksamen tak putar. Kelas D, Ya. eksamen nggak? Halo, kelas D. Mau eksamen nggak? Kalau eksamen tak boleh sih. Tak bukakan eksamen. Eksamen mandiri, Pak. Eksamen mandiri. Tit, eksamen mandiri? Ya, Pak. Ya, silakan. Doa siang aja. Silakan doa, tutup dengan doa. Saya minta tolong ada yang mimpin doa. Oke Pak, tak pimpin aja Pak. Ya, silakan Brian. Mari Pak Armi dan teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir pembelajaran ini. Ya Bapa, bentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon apapun yang kami dapatkan di pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi nantinya. Dampingilah juga selama kegiatan selanjutnya agar bisa berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Semuanya ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk Ashley dan Shannon tahan dulu di kelas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, Terima kasih, Pak. ya, Makasih, Pak. Siapa? yo.